Assalamualaikum guys, kembali lagi di Damar Channel, dan kali ini saya akan kembali mereview sepatu. Dan ini ada sepatu lagi, kemarin saya beli di Allshop di Swedia gitu. Jadi ini Cardusia Vans, tapi sepatunya bukan Vans, jadi ini sepatunya Puma. Jadi ceritanya kemarin saya habis beli sepatu Puma sneakers gitu dari Allshop di Swedia, namanya Tradera, dan kebetulan ini bekas, jadi mungkin si penjualnya cuma punya kardus Vans dan akhirnya dia pakai kardus Vans. Jadi karena ya nggak relate antara kardus dan sepatunya, kita nggak bahas kardusnya, kita langsung bahas ke sepatunya. Oke, kita unboxing dulu. Ya, penjualnya cukup baik, dikasih ini buat pelindung sepatu. Ternyata ini kertas buat apa, bungkus sepatunya pun masih kertas Vans. Kayaknya si penjualnya habis sepatu Pumanya nggak cocok, terus dia langsung beli sepatu Vans baru, jadi belum dibuang kardus Vansnya gitu. Dan ini sepatu sneakers dari Pumanya. Jadi kemarin saya beli yang seri Ralph Samson, tapi yang apa, ini polanya warna hitam. Jadi kalau yang Ralph Samson yang seri ini sebenarnya ada yang totally putih, tapi ada juga yang ini apa, khasnya Pumanya ini warnanya hitam begitu. Oke, kita mulai dari bagian cerita dulu mungkin. Jadi Ralph Samson ini sudah kita tahu, jadi sepatu Puma Ralph Samson kalau dari internet bisa coba cari di internet, itu inspirasinya dari 4-time All-Star NBA Rookie of the Year, Houston Rockets alumni, and Hall of Famer Ralph Samson. Jadi inspirasi sepatu Puma tipe Ralph Samson itu dari NBA Rookie of the Year, Ralph Samson itu sendiri. Jadi ceritanya, this clean, classic, courty ready Ralph Samson loose unisex sneakers combine sport style, jadi ini sporty, with modern urban fashion, jadi juga bisa buat fashion, buat jalan-jalan di kota gitu. In celebration of his legacy, Puma is bringing the signature shoe back from the archives in low and high top silhouettes. Jadi kita ambil yang low, bukan yang high, with a luxurious leather upper for an edgy aesthetic. These kicks are icons in the game or on street, just like Ralph himself. Jadi begitu. Dari ceritanya itu kita bisa tahu bahwa bahannya ini, bahan uppernya ini dari leather atau kulit yang diolah jadi warnanya putih. Terus kita bahas lagi. Ini untuk lubang sepatunya sendiri, lubang tali sepatunya tidak ada besinya, jadi beneran tali langsung masuk. Mungkin harus agak hati-hati, kalau nggak hati-hati mungkin nanti bisa ngerusak lubang tali sepatunya. Terus untuk model tali sepatunya ini yang pipih, nggak yang bulat. Terus untuk jumlah lubang sepatunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 lubang, dan dari atas ke bawah nggak ada besinya sama sekali. Terus bagian samping sininya ada tulisan signature-nya dari Ralph Samson. Terus tadi seperti saya bilang, ini bahannya kulit, cukup cakep dan warna putih. Terus untuk bagian lidahnya sendiri, mungkin ini bisa direndahkan dulu, saya rendahkan. Bagian lidah sepatunya juga bahannya leather, ada letternya meskipun belakangnya ada sponsnya gitu. Terus ini ada mereknya Puma, desain Puma Germany, jadi memang Puma itu merek Jerman. Terus bagian belakangnya itu ada tulisan dan Puma Match Made Qualita. Oh, dan ternyata di bagian depannya sini ada nomor seri sepatunya, jadi mungkin ketahuan ini sepatunya apakah ori atau bajakan gitu. Terus bagian belakangnya juga ada seperti biasa
ukurannya berapa, terus made in di mana, dan ada QR code ya gitu. Jadi ini ukuran 40 euronya, terus untuk sentimeternya 25,5 cm. Terus ini made in China. Terus sekedar cerita, untuk yang totali putih katanya itu made in Indonesia, tapi kalau yang ada ininya hitam itu made in China begitu. Terus coba kita lihat contekan lagi di HP. Terus untuk kita coba bahas midsole-nya. Jadi midsole sama outsole-nya sebenarnya ini kayaknya jadi satu, nggak ada midsole outsole-nya, bahannya sama. Jadi ini dari rubber, dari karet, dan menurut saya cukup kokoh, bisa didengar suaranya, dan tidak cukup fleksibel Bung, tidak cukup fleksibel. Jadi mungkin untuk olahraga kurang terlalu cocok. Dan ini ada kayak pola semacam dijahit di sole-nya dengan sepatunya, tapi ini sebenarnya nggak ada jahitannya, ini cuma pola dari si rubbernya. Terus ini pola dari midsole-nya, ada gerigi-gerigi gitu, cukup unik. Terus dari sisi sininya ada tulisan Puma, bawahnya ada Shock Wedge begitu, mungkin nama teknologinya Shock Wedge begitu. Dan bagian bawahnya bisa dilihat Puma Majesty Cushion. Nggak tahu saya bilangnya gimana. Dan ini ada warna hitam sama merah putihnya gitu. Kalau yang hitam terlihat ini lebih keras bahannya daripada warna putihnya. Oke, sekarang coba kita buka lah bagian dalamnya ini gimana. Nah, kita ambil ininya. Nah, ini ternyata Shock Wedge itu ininya, bagian dalam sole sepatunya, dan dia cukup elastis, bisa dilihat gini-gini. Tapi cukup tipis dan ya cukup elastis, agak lentur gitu. Terus ini ada tulisannya Puma dan nggak terlalu tebal, jadi mungkin agak sakit ya kalau misalnya dipakai buat jalan jauh. Ini nggak kayak yang punyanya merek lain atau kayak mungkin yang biasa itu Vans itu yang ada ultra cushionnya itu. Tapi ya begitu Shock Wedge. Jadi harapannya kalau ada guncangan gitu kaki kita tetap stabil di dalam sneakers ya. Terus ini bagian dalamnya ternyata tidak ada yang terlalu spesial, cuma ini ada ternyata dijahit di bagian uppernya dengan midsole-nya, sepertinya ini jahitannya nyambung ke midsole. Terus dari yang bagian sini tuh kayaknya dilem ke midsole-nya begitu, meskipun di sini ada bekas jahitannya. Terus ini bagian depannya ada lubang-lubang buat breathability agar kaki kita nggak sumuk dan tidak cepat bau sepatunya begitu. Coba kita lihat apa yang terlewat. Heel type flat, oke. Shoe with regular fit ya, jadi ini regular fit sepatunya. Leather apple ya, sudah kita bahas tadi. Bagian atasnya kulit. Terus rubber midsole and outsole juga udah kita bahas. Lace closure, oke juga. Terus Puma watermark etang ya, watermark atau Pumanya. Terus ini Ralph Samson signature and Puma foam strip at sides ya, ini jadi foam strip namanya. Foam stripnya ini warna hitam. Terus Puma cat logo at heel ya, ini dia. Puma cat logo. Country of origin China. Mungkin coba kita cari apakah ada fakta-fakta menarik dari suatu ini. Cerita tentang si roknya, dan sepertinya tidak ada lagi cerita yang menarik dari sepatu ini. Jadi begitulah review saya dari Puma Ralph Samson.
Kalau mau cari di Indo juga banyak, bisa cari di all shop, dan ini mungkin bisa jadi alternatif bagi kalian yang suka sepatu Puma selain Puma Sweat. Jadi untuk yang sneakers ada juga Puma Ralph Samson ini yang nggak kalah kece-nya, nggak kalah terasa premiumnya karena ini signaturenya dari emas, jadi terasa kayak sepatu mahal begitu. Meskipun harganya mungkin kalau di sini sih barunya itu sekitar oh ini harganya di India. Kita ganti harganya di Sweden, coba Sweden. Jadi sekitar 400 kron, ada yang 500 kron, jadi mungkin harganya ada yang 700 kron juga, tergantung serinya karena Ralph Samson sendiri banyak juga serinya. Dan kalau dari harga berarti sekitar mungkin 400 sampai 800 ribu, jadi cukup terjangkau menurut saya untuk sepatu Puma ini dibandingkan mungkin sneakers dari merek lain yang sejenis misal Vans atau apa, mungkin harganya agak lebih di atas. Jadi Puma ini bisa menjadi alternatif, belum lagi pilihan model dan warnanya untuk Ralph Samson juga macam-macam. Ya, itu dia. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe my channel, dan nyalakan notifikasi juga, jadi kalau misalnya saya upload video-video baru kalian tidak kelewatan. Oke, itu dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.